Halo, jumpa lagi dengan saya di channel Tersangka Utama. Kali ini kita akan mencoba membahas tentang Nike Streak Fly yang kedua. Nike Streak Fly yang pertama tidak berkarbon plate, tapi Nike Streak Fly yang kedua ini Nike mengambil langkah yang kontroversial menurut saya. Dengan bahan yang sangat tipis begitu kan, dia memberikan carbon plate. Wah, ini suatu kemajuan yang luar biasa. Tetapi di pasaran saya tidak menemukan banyak untuk Nike Streak Fly yang kedua ini ya, berbeda dengan Nike Streak Fly yang pertama. Dari bahannya, saya melihat Nike Streak Fly yang kedua ini durability-nya jauh lebih bagus daripada Nike yang Streak Fly yang pertama. Nike Streak Fly yang kedua ini kalau dilihat dari reviewnya, dari komentar-komentarnya, dari arahannya begitu ya, ini hanya cocok untuk pelari 5-10 km. Jadi kalau untuk kita lari di atas 10 km sepertinya Nike tidak menyarankan. Sepatu Nike Streak Fly 2 ini menurut saya dia sangat cocok dilarikan di track running begitu ya, bukan di jalan berbatu-batu tentunya. Di road masih cukup oke, tapi dia sepertinya sangat merekomendasikan sepatu ini di track running. Sepatu Nike Streak Fly 2 ini dengan ukuran saya 27 cm dengan berat 125 gram. Jadi sepatu ini sangat ringan sekali di kelasnya, tapi ya itu, sepatu ini tidak untuk pelari jarak jauh. Kalau engkau pelari maraton mungkin kurang cocok. Kalau engkau yang lagi menaikkan volume intensitas latihanmu di atas 15 km, mungkin sepatu ini kurang cocok ya kalau dibuat daily training. Tapi untuk speed run, untuk interval run mungkin cukup direkomendasikan. Bagian belakang ada busa tebalnya yang membuat kita cukup nyaman dan agar tidak terjadi blister. Untuk tali-talinya ya terbuat dari seperti yang gambar berikut. Cukup baik, talinya juga cukup kuat, bergerigi, tidak mudah lepas. Sepatu ini sangat pendek, jadi memang khusus untuk speed dan yang membutuhkan power kita. Jadi fit sepatu ini cukup sempit begitu ya. Bukan sepatu yang model seperti Vaporfly begitu ya. Sepatu ini cukup sempit karena memang ini dibuat untuk dikhususkan untuk di bawah 10 km atau 5-10 km lah maksimal. Dan sepatu ini rata-rata digunakan untuk speed run. Jadi jika engkau pelari pemula bagaimana nih? Wah, saya penggila tentang berat sepatu. Untuk sepatu yang paling ringan itu sepatu apa begitu ya? Ya, sepatu ini boleh dicoba untuk sepatu yang paling ringan, tapi bukan untuk lari jarak jauh dan tidak direkomendasikan oleh Nike untuk dibuat lari hingga 21 km karena membutuhkan betis yang sangat kuat untuk menyokong kekerasan dari sepatu ini begitu. Apakah kalau dipakai pelari di atas 10 km, misalnya 21 km atau mungkin dipakai long run hingga 30 km, apakah tidak direkomendasikan? Ya kalau mau dipaksa boleh, tapi ingat sepatu ini tidak terlalu tinggi, berarti makin jauh kita berlari berarti makin banyak otot yang digunakan untuk menopang sepatu ini yang cukup keras. Jadi ya sebaiknya diikutin saja sih arahan dari Nike. Dan maaf kata bukan body shaming, kalau engkau berat badan berlebih menurut Nike nih tidak disarankan memakai sepatu Streak Fly 2 ini. Sekali lagi kesimpulannya, jika engkau lari di 5-10 km untuk mencari PB di sebuah race, sepatu ini sangat layak untuk dicoba dibuat race untuk mencari PB atau personal best. Kalau di atas 10 km sebaiknya disarankan memilih sepatu yang lain. Saya kira begitu review singkat dulu dari sepatu Nike Streak Fly yang kedua ini. Terima kasih, tetap semangat dan salam sukses selalu.